Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Maulana Putri dari kelas 03 SAKP 010 dengan NIM 20 10 11 20535. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan judul Peran Akuntansi dalam Masyarakat dan Ekonomi. Kita semua tahu, semakin banyak disiplin ilmu di Indonesia, khususnya di kalangan perguruan tinggi negeri maupun swasta, seperti ilmu sosial, alam, seni, sastra, psikologi, komunikasi, hingga akuntansi. Semakin berkembangnya zaman, berbagai disiplin ilmu itu dapat saling dikaitkan hingga saling berkesinambungan. Walaupun setiap disiplin ilmu memiliki konsentrasi yang beragam dan berbeda-beda. Berbagai macam disiplin ilmu, khususnya disiplin ilmu akuntansi. Akuntansi memiliki peran yang sangat penting dalam lingkungan ekonomi hingga masyarakat. Hal ini disebabkan adanya permasalahan soal keuangan yang harus mau tidak mau menggunakan ilmu akuntansi sebagai pemecah problematika tersebut. Sehingga membuat akuntansi ini merupakan salah satu ilmu yang digunakan dalam profesi khususnya di bidang organisasi perusahaan ataupun bisnis. Pengertian menurut Amin W. 1997 berpendapat bahwa akuntansi merupakan aktivitas jasa mengidentifikasikan, mengukur, mengklasifikasikan, dan mengiktisarkan kejadian atau transaksi ekonomi yang menghasilkan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan komunikasi terhadap transaksi ekonomi dari suatu entitas atau perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan suatu proses mencatat, meringkas, mengolah, mengklarifikasi, dan menyajikan data transaksi dari berbagai kejadian yang berhubungan dengan keuangan. Susunan laporan tersebut sangat berguna untuk manajemen keuangan di periode berikutnya. Adapun 3 kegiatan utama dalam akuntansi diantaranya yaitu: yang pertama, identifikasi setiap transaksi; yang kedua, pencatatan setiap transaksi secara sistematis sesuai dengan standar yang berlaku; yang ketiga, aktivitas komunikasi akuntansi internal maupun eksternal. Namun, sekarang kita tidak akan membahas kegiatan akuntansi ataupun pengertian akuntansi, melainkan kita akan membahas mengenai fungsi dan peran akuntansi di dalam masyarakat dan ekonomi. Fungsi dan peran akuntansi di dalam masyarakat dan ekonomi. Salah satu fungsi utamanya adalah kesejahteraan masyarakat. Disiplin ilmu akuntansi ini akan berkaitan dengan disiplin ilmu sosial yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Di zaman yang berkembang ini, semakin ke sini dunia usaha pun juga ikut berkembang. Perkembangan itu pun berbagai variasi metodenya. Bahkan, jika kita melihat perusahaan bidang jasa dan barang yang dulunya kecil, kini semakin berkembang dan mengalami kemajuan yang pesat. Dulunya yang masih sektor usaha, kini menjadi sektor besar. Hal ini mulai terasa setelah tahun 1980-an yang bersamaan dengan berdirinya BEJ. Dengan adanya BEJ, bunga bank yang tinggi membuat berbagai perusahaan untuk menggunakan alternatif ini sebagai pemenuhan kebutuhan modal
juga persaingan antar perusahaan yang bersamaan pula dengan berbagai permasalahan antar perusahaan khususnya di Indonesia. Sehingga membuat banyak para pengelola perusahaan atau pihak manajemen perusahaan yang mulai membutuhkan informasi keuangan atau akuntansi dalam memutuskan keuangan perusahaan di periode berikutnya. Akuntansi sebagai bahasa bisnis. Akuntansi memang merupakan bahasa yang dimiliki berbagai perusahaan untuk memberikan informasi berupa data keuangan perusahaan sebagai pengambil keputusan keuangan dalam suatu perusahaan. Data-data tersebut berupa nilai perusahaan, laba atau rugi perusahaan. Data-data itu pun sangat dibutuhkan oleh perusahaan karena sangat berguna untuk 1. Mengetahui besarnya modal dalam suatu perusahaan. 2. Mengetahui perkembangan perusahaan. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai acuan perhitungan pajak perusahaan. Yang keempat, menyampaikan keadaan perusahaan jika dibutuhkan ketika perusahaan mengajukan pinjaman dari bank atau pihak eksternal perusahaan. Yang kelima, dijadikan sebagai acuan kebijakan keuangan dalam suatu perusahaan menarik simpatik para investor saham jika perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Akuntansi dijadikan salah satu disiplin ilmu ekonomi yang dikaitkan dengan bidang sosial dan disebut juga sebagai bahasa bisnis atau business language. Hal ini dikarenakan akuntansi merupakan salah satu disiplin ilmu yang memberikan informasi untuk aktivitas bisnis dengan efisien dan efektif. Akuntansi juga merupakan disiplin ilmu yang mempelajari evaluasi aktivitas yang berada dalam bidang keuangan atau finansial. Semakin ke sini, akuntansi telah berkembang sangat pesat seiring berkembangnya dunia bisnis dengan surat menyuratnya ke berbagai instansi. Jika ditanya, Belkawi 2007 mengatakan bahwa Amerika mulai mengenal bisnis akuntansi sejak tahun 1900. Akuntansi sangat diperlukan karena ketika bertransaksi perlu menggunakan informasi keuangan sebagai salah satu acuan dalam membuat spekulasi ketika mengambil keputusan kebijakan keuangan dalam suatu perusahaan. Seiring berkembangnya pasar, bisnis saham di pasar modal Amerika juga membutuhkan kebutuhan perusahaan seperti modal. Sehingga pasar modal juga memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara, khususnya Amerika di era tersebut. Dengan kata lain, bahwa peranan akuntansi menjadi lebih penting di pasar modal sebagai acuan informasi keuangan. Bidang-bidang akuntansi yang mengalami perkembangan diantaranya yaitu 1. Akuntansi keuangan atau financial atau general accounting, yaitu yang bersinggungan dengan pencatatan setiap transaksi dalam suatu perusahaan dan penyusunan laporan secara berkala yang mampu memberikan informasi keuangan untuk pihak manajemen keuangan, pemilik, dan kreditur. Yang kedua, pemeriksaan akuntansi atau auditing merupakan bidang yang memberikan beberapa laporan keuangan melalui catatan akuntansi secara bebas yang dinilai kebenaran dan validasinya. Yang ketiga, akuntansi manajemen atau manajemen accounting, yaitu merupakan bidang akuntansi yang menggunakan data historis juga taksiran untuk membantu pihak manajemen merencanakan planning perusahaan ke depannya. Yang keempat, akuntansi perpajakan,
atau tax accounting, yaitu menyusun laporan perpajakan dan konsekuensi dari transaksi dalam suatu perusahaan. Yang kelima, akuntansi budgeter atau budgetary accounting, yaitu merencanakan aktivitas anggaran dan memberikan perbandingan antara operasi yang terrealisasi dengan operasi yang direncanakan. Yang keenam, akuntansi untuk organisasi nirlaba atau non-profit accounting, yaitu bergerak khusus digunakan untuk tidak mencari laba. Organisasi ini biasanya bergerak di bidang keagamaan atau yayasan sosial. Yang ketujuh, akuntansi biaya atau cost accounting, yaitu memberikan keputusan biaya juga mengendalikan biaya tersebut sesuai dengan kebijakan. Yang kedelapan, sistem akuntansi atau accounting system, yaitu meliputi semua metode atau prosedur keuangan untuk memperoleh pengendalian intern yang baik dan benar, juga sehat sesuai dengan kebijakan keuangan dalam suatu perusahaan. Yang sembilan, akuntansi sosial atau social accounting. Ini termasuk bidang yang terbaru dalam ilmu disiplin akuntansi. Bidang ini juga paling sulit diterapkan dalam kehidupan bisnis karena berhubungan dengan anggaran kesejahteraan masyarakat. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa akuntansi merupakan bahasa bisnis. Sesuai dengan kegiatan utama akuntansi, bahwa akuntansi ini merupakan informasi-informasi perusahaan yang relevan mengenai keuangan suatu perusahaan untuk dijadikan sebagai acuan kebijakan dalam keuangan perusahaan. Indonesia pernah mengalami keterpurukan ekonomi akibat dari peristiwa krisis ekonomi di tahun 1997. Hal ini sebenarnya juga membantah prediksi dari John Naisbitt yang pernah berkata bahwa Indonesia akan menjadi salah satu macan dari Asia. Setelah kejadian tersebut, krisis ekonomi pun menular ke negara-negara tetangga seperti Thailand, Korea Selatan, Filipina, dan Malaysia, hingga mengalami perbaikan perekonomian kembali yang signifikan. Untuk perekonomian Indonesia atau PDB sendiri hanya bertumbuh 0,2% saja. Akuntansi sendiri memiliki beberapa konsep dasar diantaranya, yaitu yang pertama, kesatuan usaha atau business entity, yang menyatakan bahwa aktiva dalam suatu perusahaan terpisah dari aktiva pribadi perorangan yang menyediakan modal. Hutang dan anggaran pribadi atau pemilik perusahaan tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan walaupun aktiva, hutang, dan pendapatan perusahaan tersebut dimiliki olehnya sendiri. Yang kedua, perusahaan berjalan atau going concern, yaitu yang mengasumsikan bahwa perusahaan didirikan dengan jangka waktu yang ditentukan, seperti halnya di Indonesia yang memiliki masa berdiri 75 tahun untuk golongan PT dengan catatan jika perusahaan tersebut masih menguntungkan maka bisa dilanjutkan. Yang ketiga, periode akuntansi atau time periods, yaitu yang mempertimbangkan jumlah keputusan tentang operasional perusahaan. Pada umumnya, memiliki jangka waktu setahun atau per periodenya per tahun. Yang keempat, satuan uang atau money measurement, yaitu semua transaksi perusahaan dicatat dalam satuan uang. Yang kelima, harta perolehan atau costing of asset, bahwa seluruh aktiva pada umumnya dicatat dalam pembukuan sebesar harga perolehannya. Yang keenam, aspek ganda atau dual aspek, yaitu yang mana bahwa setiap pencatatan transaksi akan berpengaruh pada dua akun pembukuan.
Dan yang ketujuh yaitu konsep akrual atau akrual konsep yang berkaitan dengan perhitungan laba atau ruginya perusahaan pada suatu periode tertentu. Informasi akuntansi ini sangat diperlukan oleh kedua pihak, yaitu pihak internal maupun eksternal perusahaan. Dalam pihak internal, bertugas merencanakan, mengelola, dan menjalankan bisnisnya yang terdiri dari pemilik, manajer, dan karyawan. Sedangkan untuk pihak eksternal yang terdiri dari kreditor, investor, dan pemerintah, ini memerlukan informasi akuntansi untuk keperluan tertentu. 6 akar pokok permasalahan yang menyebabkan lambatnya perbaikan perekonomian di Indonesia. Terdapat 6 akar pokok permasalahan yang menyebabkan lambatnya perbaikan perekonomian di Indonesia atau Tanri Abeng dalam Jalil 2000, yaitu yang pertama, ternyata pertumbuhan pesat Indonesia sebelum krisis lebih banyak didorong karena pertumbuhan investasi, bukan karena efisiensi dan inovasi. Yang kedua, mayoritas nilai pasar perusahaan yang listing di BEJ adalah overvalued, atau 90% nilai perusahaan go public ditentukan oleh growth expectation, hanya 10% atas kemampuan real memperoleh laba. Beda dengan negara maju, 30% growth expectation, 70% kemampuan real. Yang ketiga, struktur finansial perusahaan tidak sehat, atau pinjaman lebih dari 100% dibandingkan dengan ekuitasnya. Perusahaan sehat seharusnya di bawah 50% dari ekuitasnya. Yang keempat, adanya markup dalam penyaluran kredit. Yang kelima, konsentrasi ekonomi tidak sehat atau piramida ekonomi atas terdapat 200 perusahaan konglomerat swasta dimiliki oleh 50 keluarga tengah hampir kosong. Yang keenam, tidak ada good governance atau paling rendah menurut McKinsey 1999. Di sisi lain, Indonesia dihadapkan pada tantangan ekonomi abad ke-21, yaitu globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Pemilik saham merupakan orang yang memberikan modal untuk digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaan. Dalam hal ini, informasi akuntansi sangat diperlukan oleh pemilik saham untuk menentukan apakah dia mau tetap atau tidak dalam meneruskan sahamnya. Sesuai dengan informasi akuntansi yang akurat, maka pemilik saham pun akan memberikan tindakan yang sesuai juga untuk perusahaan sehingga pemilik saham akan merasa diuntungkan dengan memodali perusahaan tersebut. Jika pemilik saham merasa rugi, maka kesejahteraan pemilik saham pun menurun. Globalisasi pasti akan melanda pada seluruh masyarakat, khususnya para pelaku bisnis di Indonesia, sehingga mereka memerlukan informasi akuntansi yang menurut mereka sangat efisien dan efektif dalam menghadapi persaingan ekonomi, baik regional maupun internasional. Sehingga dapat dikatakan bahwa informasi akuntansi sangat diperlukan oleh para pelaku bisnis dan masyarakat pada umumnya. Itu dia presentasi dari saya mengenai peran akuntansi dalam masyarakat dan ekonomi. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam pengucapan ataupun yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.